Tuhan dengan menyanyikan lagu Kami Perlu Kau Tuhan. Doa Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami Yesus Kristus, Bapa yang baik, kami pada malam hari ini berkumpul Tuhan untuk memuji muliakan nama-Mu. Pada malam hari ini juga kami mau membaca sedikit kecil daripada firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi bagian dari dalam kehidupan kami dan lepasan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mazmur pujian kita buka dari Mazmur 108 ayat 1 sampai 6. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Nyanyian kesiapan firman Tuhan. Kami persilakan duduk. Nyanyian persiapan firman Tuhan dari Gembala Baik berselingan mati.
sudah membaca firman Tuhan, dipersiapkan dulu. Bacaan kita pada malam hari ini terambil dari Yakobus 5 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-15. Kalau yang sudah, teman-teman di sini boleh bantu, boleh katakan amin. 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 Kita satu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih untuk segala penyertaan kasih karunia yang Kau berikan sampai saat ini Tuhan. Di bahasanya Tuhan, hamba-Mu akan membawakan firman yang akan diberitakan pada hari ini. Tuhan, kiranya berkati hamba-Mu ini agar dapat menyampaikan firman yang berasal daripada-Mu saja. Urapi setiap perkataan dan pikiran yang ada dalam diri hamba, agar apa yang semua keluar itu hanya berasal daripada-Mu. Kiranya juga firman yang akan diberitakan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Saya undang teman-teman di sini untuk bangkit berdiri. Kita baca Yakobus 5 ayat 12 sampai 15. Yang ayat genap dibacakan oleh laki-laki dan yang ayat ganjil dibacakan oleh perempuan. Saya bacakan perikopnya mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakannya; jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Silakan Bro. Shalom teman-teman. Nah, untuk bacaan Alkitab kita hari ini yang terambil dari Yakobus 5 ayat 12 sampai 15 tadi, yang dalam perikop itu tertulis mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Nah, yang dalam Sabda Pindah Pemuda itu mengenai yang terluka yang menyembuhkan. Nah, kali ini kita bertemu dengan ayat-ayat firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Yakobus. Nah, di mana kalau kita ketahui surat Yakobus ini adalah salah satu dari 27 kitab yang terkanonisasi dalam kitab Perjanjian Baru. Nah, perlu diketahui surat Yakobus ini termasuk dalam surat pastoral dan surat-surat pengembalaan umum. Nah, apa maksud dari pengembalaan umum? Beda dengan yang khusus untuk jemaat tertentu, misalkan dari Roma. Jadi ada beberapa di firman Tuhan ini kan yang tertulis kayak untuk surat ini untuk jemaat Roma misalkan, atau untuk jemaat di Efesus. Nah, untuk yang umum ini dikhususkan untuk setiap orang yang emang bukan hanya yang terkhusus untuk jemaat di situ aja gitu, tapi untuk umum gitu, kayak dari berbagai kalangan yang bisa didengarkan gitu. Nah, untuk dimana kalau kita tarik ke belakang atau kepada masa dimana firman ini tertulis, banyak umat Kristen Yahudi yang pergi dari negeri asal untuk menyelamatkan diri dari zaman kepemimpinan Kekaisaran Romawi, di mana yang kita ketahui Kekaisaran Romawi ini sangat menentang kegiatan kekristenan di seluruh wilayah yang dijajah Romawi pada saat itu. Jadi akibatnya itu mereka yang gak mau menyangkal imannya ya otomatis dong pergi dari lokasi tersebut atau dari negara, karena ya otomatis karena pada saat penjajahan di Romawi itu kan banyak orang yang kayak dianiaya lah, kayak atau dibunuh atau bahkan disiksa gitu. Nah, untuk para yang orang-orang Kristen Yahudi ini akhirnya mereka memilih keluar dari negaranya gitu. Ya ibarat kata kayak sekarang tuh pindah negara lah gitu. Misalkan di Indonesia nih, dia pergi ke Amerika gitu untuk menyelamatkan diri. Nah, makanya Rasul Paulus ini menulis surat ini dengan tujuan untuk para perantau yang di luar negara itu bisa baca firman Tuhan lah istilahnya gitu. Kalau kita secara analogi ya. Nah, di masa-masa kayak gitu banyak orang yang sangat berhati-hati dalam melakukan peribadahan. Ibaratnya
mereka tuh nggak boleh sampai ketahuan sama, misalkan kita ngungsi nih, kita juga nggak boleh ketahuan sama orang-orang di sekitar itu kalau misalkan kita tuh orang Kristen Yahudi gitu. Karena kalau misalkan kan kita ngungsi nih ceritanya gitu kan, kita menyelamatkan diri. Kalau misalkan kita sampai ketahuan ya kita bisa dideportasi ke kampung halaman kita atau kita dibawa ke negara kita yang asal dan kita bakal dieksekusi gitu kan. Makanya setiap orang Kristen Yahudi yang mengungsi ini tuh mereka semua hati-hati. Bahkan mereka tuh sampai nggak kayak nggak peduli bukan nggak mau sih. Jadi kayak sebisa mungkin itu nggak bisa saling peduli satu sama lain. Padahal kan kalau misalkan kita sama-sama Kristen tuh harus saling peduli kan. Tapi karena ya untuk keselamatan mereka masing-masing, ya mau nggak mau mereka harus yang namanya menyelamatkan diri mereka sendiri lah. Nah makanya ini sangat beresiko gitu untuk keselamatan mereka. Tapi kalau dipikir lagi, kata firman Tuhan dalam Ibrani 10 ayat 25, mungkin Vanessa boleh dibaca. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadat kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, kalau dipikir-pikir tentang ayat yang ini, kalau kita flashback ke kejadian yang sedang dialami sama Kristen Yahudi ini, ya mereka mau gimana gitu kan. Tapi kata firman Tuhan ya gak bisa gitu, kita harus tetap beribadah kepada Tuhan gitu dan saling menolong. Nah, kalau di analogi ini mereka ya harus berhati-hati. Makanya walaupun mereka dalam situasi yang nggak bisa dikontrol, ya tetap berjaga-jaga gitu. Makanya Rasul Paulus nih mau mengajak kita semua gitu mengenai kejadian yang sedang dialami sama Kristen Yahudi ini itu melalui pembacaan kita pada hari ini. Nah, bacaan kita hari ini yang terambil dari surat Yakobus 5 ayat 12 sampai 15 ini mau mengajarkan kita di mana Yakobus ini tuh dalam perikop yang ini ya, dia tuh mau mendidik, mengajar, menasihati kita supaya kita tuh jangan bersumpah demi apapun. Bersumpah demi apa nanti kita akan bahas satu persatu. Terus yang kedua itu rajin berdoa, dan yang ketiga itu doa yang lahir dari iman yang menyelamatkan orang sakit. Nah, kalau misalkan kita baca dari ayat yang ke-12, mungkin Vanessa boleh baca ayat 12. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya; jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Nah, kita tarik garis benang merahnya itu adalah jangan bersumpah. Nah, secara empirik kita melihat dan mendengar orang-orang tertentu mengucapkan sumpah untuk meyakinkan bahwa dirinya atau segala sesuatu yang dilakukannya tidak seperti yang dituduhkan kepadanya. Bagi orang dunia, sumpah merupakan pernyataan, kesaksian, sekaligus pembelaan di hadapan Tuhan karena tidak ada jalan lain untuk menunjukkan kebenaran. Orang dunia boleh jadi mengucapkan berbagai-bagai sumpah dengan alasan dan tujuannya masing-masing. Namun secara alkitabiah, sesuai dalam Yakobus 5 ayat 12 tadi, secara ekseleksi, Rasul Yakobus menasihati dan mengingatkan kita dan semua orang percaya supaya tidak bersumpah. Dia mengatakan yang terutama, janganlah kita bersumpah demi apapun. Dengan sangat tegas dan jelas dia mengatakan, tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Ia mengingatkan kita dan semua orang percaya supaya tidak berdusta, supaya kita tidak memberikan kesaksian palsu atau menyatakan segala sesuatu yang tidak benar di hadapan Allah. Karena apabila ya, hendaklah katakan ya, dan jika tidak, hendaklah katakan tidak. Dengan demikian maka kita tidak akan terkena hukuman. Jadi kalau misalkan kita berbuat sesuatu yang emang menentang, ya kita harus menyatakan itu sesuai kebenarannya. Kalau kita memang salah, dan kalau memang kita benar ya bilang kita benar gitu. Jangan pakai kayak sumpah demi Tuhan gitu, misalkan gitu kan analoginya. Sumpah demi Tuhan ini kayak gini-gini gitu. Nah, di sini kita diajarkan sama Rasul Paulus untuk tidak menyampaikan kata-kata bersumpah seperti itu. Kita lanjut ke ayat yang ke-13, boleh dibacakan Anda. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi.
Lanjut ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Nah, untuk ayat yang ke-13 dan 14 ini kita bisa tarik garis benang merahnya adalah tentang berdoa. Nah, di sini ya Rasul Yakobus tuh mau mengajarkan kita untuk setiap di antara kita itu kalau misalkan kita sedang menderita, itu kita harus berdoa. Nah, kalau misalkan kita sedang bersukacita, itu kita harus menaikkan pujian kepada Tuhan. Nah, sebaliknya apabila ada seseorang di antara kita sedang sakit, hendaklah ia memanggil para penatua jemaat. Hendaklah ia meminta hamba-hamba Tuhan untuk mendoakannya, supaya mereka mengolesnya dengan minyak dalam nama Yesus Kristus, supaya dokter Maha Agung dengan berbagai mukjizatnya yang dahsyat, ajaib, dan sungguh berkuasa akan segera menyembuhkan orang sakit itu. Nah, kalau misalkan kita bisa tarik garis besarnya adalah kalau misalkan kita berdoa, kalau misalkan kita sudah menderita nih, ya kita jangan lari ke hal yang negatif gitu loh, atau kita lari ke hal yang tidak baik gitu. Maka kita harus berdoa gitu untuk menyelesaikan semua masalah yang kita hadapi gitu. Mau kita terpuruk apapun ya larinya ke Tuhan gitu, jangan ke hal-hal yang di luar dari konteks yang Tuhan sudah ajarkan. Apalagi kalau misalkan kita gembira, jangan kita kayak misalkan dipikir tuh jangan kita senang aja gitu loh datang ke Tuhan gitu, atau kita jangan bukan senang doang, ya senang doang atau kita berduka doang gitu datang ke Tuhan. Tapi ya di saat dua masa ini dalam kehidupan kita itu datang ya kita kalau misalkan kita senang ya kita bersukacita sama Tuhan, kita bersyukur gitu loh sudah diberi hal yang terbaik gitu di hari yang kita hadapi. Nah, kalau misalkan kita menderita apa kita mau ngeluh ke Tuhan? Ya ngeluh sih, tapi di kita balik lagi gitu, kalau misalkan kita menderita ya berdoa sama Tuhan gitu. Jadi jangan, ya intinya jangan lepas dari baliknya ke Tuhan lagi gitu, jangan lepas dari hal itu gitu. Terus untuk ayat yang ke-15 mungkin Yunus boleh minta tolong dibacakan. Yakobus 5 ayatnya yang ke-15, demikian firman Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Nah, dalam konteks ini itu Rasul Paulus mau menjelaskan kepada kita bahwa kalau doa yang lahir dari iman yang percaya dan iman yang teguh itu bakal menyelamatkan kita. Meskipun kita lagi sakit atau kita lagi apa, tapi kalau misalkan kita berdoa nih sungguh-sungguh, kita berdoa minta sama Tuhan gitu, atau bahkan ada orang yang sampai puasa lah ibaratnya gitu, kita pasti kita yakin dan percaya aja gitu, pasti bakalan Tuhan kabulin. Nah, makanya percayalah dan imanilah bahwa doa yang lahir dari iman yang teguh akan menyelamatkan orang yang sakit, bahwa Tuhan akan membangunkan dia pada waktunya, dan apabila ia adalah seorang yang berdosa, hendaklah ia segera mengaku dan memohon pengampunan dosa kepadanya, karena dia berkuasa mengampuni dan menyelamatkan semua orang yang berdosa dan yang percaya kepada dia. Jadi kalau misalkan kita udah berbuat dosa nih, ya kita minta maaf sama Tuhan gitu. Jadi jangan, ya kita setiap hari berbuat salah gitu, tapi seminimalis mungkin kan kita mengakui kesalahan kita sendiri kan, kita berdosa di hadapan Tuhan. Dan kalau misalkan kita minta apa-apa ya yang nggak mungkin gak Tuhan kasih gitu, asal kita ya yakin dan teguh dengan iman percaya kita. Nah, maka bacaan yang hari ini yang bisa diambil adalah berbahagialah kita yang berdoa dengan iman yang teguh dan dengan hati yang tulus kepadanya, karena doa orang yang beriman akan menyembuhkan orang sakit. Lalu yang kedua itu adalah berbahagialah kita yang saling mengaku dosa dan saling mendoakan, karena dia sudah lebih dahulu menebus dan menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Dan yang ketiga adalah berbahagialah kita yang membuat seseorang yang menyimpang jalan hidupnya berbalik kepada Tuhan, karena dia sudah lebih dahulu menyediakan upaya besar bagi kita, yaitu bagian hidup yang kekal yang penuh sukacita dan damai sejahtera yang stabil. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nyanyian respon firman dari lagu Siapa yang Bertobat.
berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk segala penyertaan kasih karunia yang memberikan sampai saat ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami ingin berdoa untuk gereja dan pelayanan-Mu. Tuhan, kiranya berkati gereja kami agar setiap pelayanan yang diberikan Tuhan itu sesuai dengan kehendak-Mu, dan juga berkatilah bangsa dan negara kami. Tuhan, dalam setiap pergumulan bangsa dan negara kami ini, Tuhan yang tahu apa yang terbaik. Tuhan, kiranya berkati setiap pemimpin yang sedang menjalani pemerintahan pada saat ini. Tuhan, kiranya berkati agar negara kami bisa aman, baik, sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Dan juga berkatilah teman-teman kami yang sakit dan menderita. Tuhan, kiranya berkati setiap mereka yang dalam rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan, kiranya berkati, semoga mereka dapat kembali pulih dan dapat melakukan aktivitas mereka kembali hari lepas hari. Dan juga berkatilah teman-teman kami Gerakan Pemuda agar mereka selalu dalam lindungan-Mu, dan juga mereka bisa kembali beraktivitas kembali untuk ibadah Gerakan Pemuda. Tuhan Yesus, untuk yang jarang melakukan ibadah Gerakan Pemuda, dan juga berkatilah agar semua keadaan ini menjadi normal kembali, agar kami bisa bertemu saling tatap muka bersama Tuhan Yesus. Inilah doa kami alaskan hanya dalam Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Doa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami ya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Baik dengan memberikan persembahan. Seperti surat 2 Korintus 8 ayat 12 dan 13 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Persembahan dapat disampaikan kepada koordinator sektor dan dapat dikirimkan melalui link di bawah. Nyanyian persembahan dari lagu Bila Topan Ras Melanda Hidupmu. Satu-satu di Tuhan, kau niscaya
kasih-Mu, maka kami hidup berkecukupan setiap hari, bahkan mampu mempersembahkan yang terbaik. Kepadamu saat ini, terimalah ya Tuhan, ungkapan syukur hati kami, serta berkatilah pengelolaan agar berguna untuk menopang pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di dunia ini. Demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Penyampaian Warta Pemuda. Terima kasih kepada pelayan yang hari ini sudah bertugas, dan untuk ibadah selanjutnya dapat disampaikan di Instagram Gerakan Pemuda dan di WhatsApp grup Gerakan Pemuda. Ibadah selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2021. Terima kasih. Kita masuk dalam amanat pengutusan. Silakan para pemimpin. Kita akan mengakhiri ibadah Gerakan Pemuda kita pada hari ini. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagi, kita harus membawa berita. Berkatilah setiap kami Tuhan dengan kegiatan kami selanjutnya, agar kami dapat menyelesaikan kegiatan kami selanjutnya hari lepas hari sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami ingin pulang, Tuhan kiranya berkati setiap kami agar kami dapat sampai di rumah dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun, dan juga berkatilah setiap kami untuk kegiatan kami selanjutnya agar selalu Tuhan berkati. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin.